Dan saudara, saya percaya kita diciptakan dengan satu maksud. Kita dijadikan tidak kebetulan atau dijadikan asal-asalan, saudara. Tapi Tuhan menciptakan kita tentunya dengan suatu maksud. Seperti sebuah benda, bahkan setiap benda pasti diciptakan ada maksudnya. Di tangan saya ini ada botol, saudara. Ya, sebuah botol. Dan saya percaya diciptakan botol ini untuk berguna, tentunya untuk menyimpan, ya menyimpan benda atau menyimpan cairan, saudara. Misalnya menyimpan air, menyimpan minuman, entah itu mungkin minuman jus atau mungkin menyimpan obat dan sebagainya. Dan botol ini berguna, ya saudara, apabila dia utuh. Tetapi coba apa yang terjadi, saudara? Ya, bila saya coba pecahkan di sini aja boleh, Pak? Oh iya. Ya, saya akan coba pecahkan, saudara. Iya. Dah. Ya, Anda nggak lihat itu tapi nanti akan lihat hasilnya, saudara ya. Ya, itu tadi. Yang itunya nggak ada ya. Oh, pecahannya. Ya udah deh. Ya. Nggak, botolnya nggak ada itunya ya. Ya udah deh. Oke. Nah, saudara, ini dia hasilnya setelah dipecahkan. Apa yang terjadi, saudara? Ya, di pecahannya lihat. Ya, ini hancur berantakan dan tidak lagi berguna, saudara. Untuk apa? Ya, karena kalau tadi masih utuh berguna untuk menyimpan cairan. Tetapi kalau sudah pecah seperti ini tidak bisa dipakai. Bahkan mungkin, saudara, ini akan membuat luka. Ya, menyebabkan mungkin kalau kena pecahannya bisa berdarah, saudara. Ya, begitu juga dengan hidup kita. Saya taruh dulu, saudara, supaya tangan saya nggak kena darah, nggak berdarah. Ya, begitu juga dengan hidup kita, saudara. Saya percaya Anda dan saya dijadikan, diciptakan pasti ada gunanya. Entah untuk orang lain, minimal untuk keluarga atau untuk diri sendiri pasti ada gunanya. Ya, kita diciptakan. Tetapi bila hidup kita terluka, saudara, maka seperti tadi botol yang pecah itu berbahaya untuk orang lain. Bisa melukai, saudara, orang lain. Kita terluka mungkin karena perbuatan orang lain, saudara. Sehingga kita jadi sakit hati, kita menjadi kecewa, kita menjadi marah, kita menjadi patah hati, saudara. Karena kita diperlakukan tidak adil, digosipkan, dicela, diceritakan, diomelin, dimarahin, dan sebagainya. Perlakuan orang lain terhadap hidup kita, terhadap diri kita, membuat kita luka, saudara. Dan pada waktu kita terluka, saudara, itu berkeping-keping, saudara, maka luka kita itu bisa menyebabkan orang lain juga jadi terluka. Sama seperti tadi, saudara, di mana botol itu pada waktu dia utuh dia berguna, tapi pada waktu dihancurkan dia pecah, saudara, maka saudara itu tidak lagi berguna, bahkan membahayakan. Ayub pasal 5. Ya, Ayub pasal 5 ayat yang kedua bunyi begini. Hanyalah orang yang bodoh saja yang mati sebab sakit hatinya. Jadi orang yang sakit hati itu bodoh dikatakan Alkitab. Ayub 21 ayat 25. Tapi ada pula yang mati penuh kepahitan tanpa pernah mengenyam kebahagiaan. Bayangkan, saudara, orang bisa mati karena kepahitan, saudara. Orang mati, saudara, ya tidak pernah mengenyam kebahagiaan karena hatinya penuh dengan kepahitan dan sakit hati. Ya, entah itu karena dilukai oleh orang lain dan dia terluka sehingga dia menyimpan kebencian, saudara. Dan dia nggak pernah lagi menikmati yang namanya kebahagiaan. Jangan pernah mau menderita hidup kita, saudara, karena menyimpan sakit hati. Amin, saudara. Jangan pernah mau kita tidak bisa berbahagia, saudara, karena orang lain menyakiti kita sehingga kita tidak lagi bisa berbahagia. Saya mau katakan, jangan simpan kepahitan sehingga Anda nggak pernah bahagia, saudara. Anda mungkin berkata, bagaimana caranya? Saya sudah terluka karena orang lain melukai saya.
Mazmur 31 ayat ke-9, saudara. Ya, saya bacakan Mazmur 31 dimulai dari ayat 9. Ya Tuhan, kasihanilah aku dalam kesesakanku. Mataku merah karena menangis. Kesehatanku menurun karena kesedihan. Tubuhku kurus kering karena duka cita. Umurku pendek karena dirundung kesedihan. Dosa-dosaku telah menghabiskan kekuatanku. Aku terbungkuk karena sedih dan malu. Aku dicerca oleh semua musuhku. Lebih-lebih lagi oleh tetangga-tetangga dan teman-temanku. Mereka takut bertemu dengan aku dan membuang muka kalau aku lewat. Aku dilupakan seperti orang yang sudah mati. Seperti periuk pecah yang sudah terbuang. Dikatakan saudara dalam Mazmur ini bagaimana saudara dia saudara didukakan saudara sehingga tubuhnya menjadi kurus kering dan hidupnya penuh dengan kepedihan, kesedihan saudara, dan seperti sebuah periuk yang dibuang orang dan dilupakan orang saudara karena periuknya itu saudara sudah pecah. Kalau hidup kita sudah pecah, kita dilupakan orang dan kita tidak lagi jadi berguna. Saudara, seperti tadi saya katakan bagaimana caranya? Karena hidup saya sudah pecah, Bu. Saya sudah sakit hati, saya sudah disakiti begitu rupa. Saudara, Mazmur 31 ayat ke-12 dikatakan periuk pecah yang sudah terbuang, bejana yang hancur, yang rusak, Tuhan mampu perbaiki. Saya ingat saudara, bagaimana orang Jepang punya teknik saudara yang disebut kintsukuroi. Ini adalah sebuah bentuk seni di mana dikatakan bahwa segala sesuatu bisa lebih indah karena ketidaksempurnaannya diperbaiki. Mereka mencoba memperbaiki periuk saudara, memperbaiki pot saudara dengan saudara sistem atau teknik kintsukuroi itu. Bagaimana caranya? Yaitu mereka barang-barang atau pecahan-pecahan saudara, entah itu keramik atau mungkin pot saudara, itu diperbaiki dengan emas saudara. Ya, ini terjadi karena pada abad ke-15 ada seorang bangsawan yang mempunyai mangkok giok yang sangat indah dan dia sayang. Tapi apa yang terjadi satu waktu saudara, mangkoknya ini rombeng saudara. Terrombeng karena pecah saudara. Sehingga kalau orang Jakarta bilang somplak ya, gompal saudara. Dan saudara akhirnya dia tidak mau membuang mangkok giok itu karena itu adalah benda kesayangannya, dicoba diperbaiki. Dan kemudian dia mengambil saudara, dia mencoba memperbaiki, menambal rombengnya itu, yang gompalnya itu, yang rusak itu dengan serbuk emas. Dan apa yang terjadi saudara, pada waktu serbuk emas ini ditaruh di mangkok itu menutupi saudara goresan-goresan cacat saudara, ya bukan untuk disembunyikan kecacatannya tapi justru diperjelas. Ya, dipertajam rusaknya saudara dengan memperelok, mempercantik keramik itu dengan saudara serbuk emas. Saya percaya Anda menangkap cerita ini. Ya, jadi mangkok yang sudah rombeng, pecah, gompal, ditambal saudara, ditambal dengan serbuk emas. Ya, diperbaiki bukan ditutupi gompalnya, tetapi justru dipertunjukkan, diperlihatkan lebih lagi supaya orang melihat gompalnya itu ya, tetapi sudah diperbaiki dengan serbuk emas sehingga dipercantik. Dan teknik ini saudara membantu banget saudara, sehingga barang-barang yang disayang, barang-barang yang mungkin keramik yang tidak lagi sudah bisa dipakai karena gompal atau pecah, saudara bisa diperbaiki ya, direvisi saudara, diperbaiki, dibetulin saudara, bahkan menjadi lebih indah saudara. Saya waktu merenungkan ini sama saja dengan hidup kita.
Pada waktu hidup kita saudara rombeng, pada waktu hidup kita gompal, waktu hidup kita pecah. Seperti botol yang tadi saudara yang sudah terpecah karena hancur. Ya, karena sakit hati, karena diperlakukan tidak adil dan sebagainya. Saudara jangan merasa putus asa. Tuhan sanggup memperbaiki hidup kita yang mungkin orang bilang sudah gak ada gunanya selain dibuang. Tetapi Tuhan bisa memperbaikinya, memperindahnya. Sehingga saudara justru dalam ketidaksempurnaan kita, saudara, kita dipercantik, diperbagus oleh Tuhan. Saya percaya kita memang tidak ada yang sempurna. Hidup kita mungkin penuh dengan kekurangan, apalagi karena kita menyimpan kepahitan yang begitu rupa, karena diperlakukan tidak adil oleh mungkin teman kita atau keluarga kita atau orang tua kita atau pasangan hidup kita. Mungkin kita terluka dan hidup kita pecah rasanya. Kalau saudara tidak diperbaiki seperti botol yang pecah itu, maka saudara dia akan menyakiti, melukai orang banyak. Tapi saya bersyukur saudara, Tuhan tidak membuang kita walaupun kita sudah jadi pecahan yang mungkin bagi orang tidak berguna. Tuhan perbaiki kita saudara, diperindah begitu rupa, saudara dibetulin begitu cantik saudara, sehingga di dalam kecacatan dan ketidaksempurnaan kita justru kita semakin indah, bukan karena kita yang hebat tapi karena karya Tuhan. Sama seperti orang Jepang yang memperindah setiap barang yang sudah pecah dengan teknik mereka, dengan seni mereka yang luar biasa, sehingga saudara barang-barang yang rusak bisa menjadi indah kembali. Anda dan saya mungkin kita pikir kita sudah hancur dan rusak, tapi percayalah, di tangan Tuhan hidup kita yang sudah hancur bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Hidup kita yang penuh dengan pecahan-pecahan karena terluka dan sakit hati, Tuhan mampu pulihkan kita, mempercantik hidup kita, memperindah hidup kita, sehingga akhirnya kita menjadi orang-orang yang berguna. Sama seperti botol yang utuh, dia berguna, dia berfungsi untuk saudara menyimpan, menampung cairan-cairan, entah itu obat atau apapun juga. Begitu juga Anda, pada waktu kita diperbaiki Tuhan, maka percayalah, hidup kita berguna bagi orang lain. Jadi pesan kita dari Tuhan hari ini, jangan simpan kepahitan. Jangan sampai kita mati karena kepahitan. Jangan sampai kita tidak bahagia karena kita saudara sakit hati yang gak bisa kita lepaskan. Saya mau berkata, lepaskan sakit hatimu. Biarkan Tuhan pulihkan hidupmu. Saya mau berdoa bagi kita. Saya percaya di antara kita mungkin lagi sedang mengalami kepahitan dan sakit hati. Tapi saya berdoa biarlah Tuhan pulihkan. Ya Bapa, saya percaya di dalam nama Yesus, pulihkan kami yang terluka. Hidup kami yang penuh dengan kepahitan karena dilukai banyak orang. Saat ini di dalam nama Yesus, setiap orang yang menonton, yang melihat YouTube ini, ya saya berdoa agar Engkau dipulihkan, disembuhkan, dipercantik karena karya Tuhan yang luar biasa. Mempercantik hidup kita yang sudah hancur, dan kembali kita menjadi berguna, berfungsi sebagaimana Tuhan ciptakan kita ada maksudnya. Maka percayalah, kita akan mencapai setiap maksud yang Tuhan berikan buat kita dalam kehidupan kita masing-masing. Karena kita bukan lagi periuk yang pecah, tapi periuk yang indah karena sudah diperbaiki. Tinggalkan sakit hati, tinggalkan kepahitan, dan aku berdoa di dalam nama Yesus, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi buat kami yang saat ini melihat, menonton, mendengar akan berita kabar baik ini. Di dalam satu nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Amin.